Ini adalah satu-satunya penjara wanita, tempat para narapidana ahli dalam berbagai keterampilan. Banyak pria menghabiskan jutaan hanya untuk dipenjara di dalamnya seumur hidup. Hanya karena standar penerimaan penjara ini bukanlah putusan hukum. Jika ingin masuk, Anda harus memenuhi 3 persyaratan Anda. Jangan yang sudah diisi ulang lebih dari 3 kali. Kedua, nilai penampilan tidak boleh kurang dari 85 poin. Ketiga, jangan yang terlalu kecil. Dan Anda, sebagai kepala penjara ini, memiliki hak tertinggi. Hanya karena dunia ini dilanda wabah zombie, Anda mengaktifkan sistem penjara wanita. Selama Anda mengumpulkan wanita dengan nilai lebih dari 85 poin, Anda bisa mendapatkan lengan pak-pak dan menukarkan hadiah sistem. Saat ini, Anda melihat wanita cantik di depan Anda. Zheng Jiaro, usia 23 tahun, nilai penampilan 85 poin, jumlah pengisian daya 1 kali. Sebagai narapidana pertama di penjara wanita, Anda melirik dengan acuh tak acuh ke wajahnya yang lembut. Kedalaman bidang fenol berwarna merah muda pucat, gunung yang benar terlihat menggembung. Sangat sulit untuk digenggam dengan satu tangan. Jika ini terjadi sebelumnya, mungkin tidak mungkin untuk dihubungi tanpa beberapa ratus yuan. Sekarang, hitam-hitam, aku benar-benar bisa mendapatkan ini secara gratis. Bagus sekali, karena Anda memilih untuk tinggal di penjara saya. Maka ada beberapa aturan yang harus saya beritahu Anda. Mulai sekarang, Anda adalah tahanan saya. Kedua, Anda harus 100% mematuhi perintah saya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda bisa pergi sekarang. Zheng Jiaro mendengar ini dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jangan biarkan aku pergi. Aku akan patuh. Setelah berbicara, Anda berbalik dan mengeluarkan satu set seragam penjara wanita dari lemari. Sekarang perintah pertama, biarkan aku memeriksamu. Aku ingin memeriksamu. Lihat apakah Anda digigit oleh zombie. Setelah lulus, Anda bisa mengenakan seragam dan masuk. Anda jangan bilang sambil membentangkan seragam. Pikirkan, ini bukan seragam, ini jelas pakaian dalam yang erotis. Jika harus membahas hubungan seragam, mungkin hanya garis-garis abu-abu kebiruan yang nyaris tidak mempertahankan jejak kesadaran terakhir. Bagian bawah tubuh adalah jaring ikan yang seksi, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna merah dan hitam klasik. Bagaimana cara mengenakan ini? Wajah Zheng Jiaro hampir meneteskan air mata. Atau, Anda mencari penjaga wanita untuk membantu saya? Tidak ada penjaga wanita. 10 menit kemudian, Anda memeriksanya dengan cermat. Ding, terdeteksi seragam wanita yang memenuhi syarat untuk diikat. Hadiah 85 ppb setiap hari, saldo ppb 1015, tingkat kepatuhan 28. Harap tingkatkan sesegera mungkin. Selama orang yang memenuhi syarat masuk penjara dan mengenakan seragam, secara otomatis akan dianggap dalam status terikat. Anda membawa Zheng Jiaro ke sel nomor 1, rumah Reyot. 10 tempat tidur atas bawah, meskipun fasilitasnya sederhana, Zheng Jiaro tidak merasa buruk. Malah merasa lega, terlihat bahwa ini memang penjara. Kamu melihat bunga segar di depanmu. Perlahan mengeluarkan pistolmu sendiri, menempelkannya di belakang Zheng Jiaro. Sekarang tangan di tembok. Kaki dibuka. Jangan bergerak. Mengerti? 20 menit kemudian, Zheng Jiaro gemetar hebat. Tingkat kepatuhan sebenarnya meningkat menjadi 85. Kamu sangat puas. Kamu lulus. Mulai sekarang, tempat tidur ini milikmu. Aku akan memanggilmu saat makan. Baru saat itulah Zheng Jiaro menangis terisak. Kamu duduk di kantor, mengenang rasa tadi, mengeluarkan ponsel dan melihat berita yang memenuhi internet. Penyebabnya sudah jelas. Seluruh dunia diselimuti kabut merah. Selama meminum air yang terkontaminasi, akan berubah menjadi zombie. Sekarang makanan di luar langka, dan kamu memiliki sistem. Selama menghabiskan koin, pak-pak, kamu dapat menukar persediaan tanpa batas. Semakin tinggi level sistem, semakin kaya persediaannya. Harus segera meningkatkan level penjara. Manusia adalah hewan berkelompok. Harus segera mencarikan beberapa teman sel untuk Zheng Jiaro. Kamu tersenyum dan pertama-tama mengambil beberapa foto close-up air mineral. Sekotak penuh. Lalu langsung mempostingnya di lingkaran pertemanan dan grup obrolan sekolah, disertai teks. Penjara wanita pak-pak. Rekrutmen jangka panjang. Loli, Yujie, wanita dewasa di atas 85 poin. Jenis tidak terbatas. Di sini ada pertahanan yang kuat dan persediaan yang cukup. Kamu membuka kakimu. Aku membuka pintu. Jika ingin bergabung, segera hubungi aku. Pesan ini langsung menimbulkan sensasi. Di grup besar Akademi Teknik Vokasi Tianhai, Zhang Xing dari jurusan seni. Sial, apakah ada orang gila di grup kita? Meteor dari jurusan ilmu komputer. Penjara wanita, kedengarannya seperti orang yang tidak benar. Sangat menjijikan. Sangat rendah. Ketua Badan Mahasiswa, Wang Ba. Teman-teman. Sekarang masa bencana. Air mineralmu harus diserahkan untuk didistribusikan secara terpusat oleh kami. Hanya jika kita semua bekerja sama, kita dapat mengatasi kesulitan bersama. Makian memenuhi internet. Kamu membalas secara seragam, bodoh.
Seseorang meminta agar dia dikeluarkan dari grup. Tapi pemilik grup tidak pernah menjawab. Orang ini bernama Suying, jurusan kita. Cari aku dulu baru bicara, yang mencaci banyak, yang menambahkan teman juga lebih banyak. Ada pria dan wanita, kamu membolak-baliknya satu persatu. Tiba-tiba sebuah nama muncul. Suying Sue, matanya berbinar. Ini adalah Universitas Tianhai. Salah satu dari 3 dewi kampus teratas, seorang wanita cantik mutlak. Di masa lalu, dewi seperti Suying Sue, dia bahkan tidak berani memikirkannya, langsung diterima. Tak lama kemudian, Suying Sue mengirim pesan, teman sekelasmu? Benar, ini aku, Tuan Sipir. Apakah Nona Su ingin masuk penjara? Di seberang sana terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan bertanya, apakah benar-benar ada penjara yang kamu katakan? Kamu tidak bicara omong kosong, mengirim beberapa foto yang sudah disimpan. Berapa lama? Bagaimana cara kami ke sana? Dia mengajukan selusin pertanyaan berturut-turut. Kamu menjawab. Kamu tidak perlu memikirkan semua ini, cukup beritahu aku alamatmu. Juga, siapa yang ingin datang, kirimkan foto mereka sebelumnya. Jika tidak penjara ini tidak akan menerima. Setelah beberapa saat, Suying Sue mengirim 4 foto. Yang pertama adalah dirinya sendiri. Kamu menatap foto itu dengan kagum. Sistem tiba-tiba memunculkan kotak dialog, nama Suying Sue. Usia 21 tahun, jumlah pengisian daya 0, nilai kecantikan 93. Memenuhi persyaratan. Bagus, sangat bagus. Dewi Su, Tuan Sipir ini akan segera datang. Lihat 3 orang lainnya. Zhang Xiaowen, Dong Jing, He Mengmeng. Nilainya tidak rendah. Di antara mereka, yang paling cantik adalah Zhang Xiaowen, 90 poin. 2 lainnya masing-masing 87 poin dan 85 poin. Tampaknya teman sekamar Dewi. Juga bukan orang biasa. Selain itu, jumlah pengisian daya Zhang Xiaowen 3 orang. Dong Jing dan He Mengmeng masing-masing 1 orang. Kamu tidak peduli. Ini bukan untuk mencari istri. Selama mereka masuk penjaraku, jika mereka ingin mencari pria. Hanya boleh aku. Selain Suying Sue dan 3 orang lainnya, ada banyak orang. Yang menambahkan Green Bubble MU, bertanya ini dan itu, tidak lain adalah ingin memastikan kebenaran penjara. Kamu tidak banyak bicara, setuju untuk membalas dengan gambar air mineral dan mie instan Zeng Xiang. Ada juga foto interior asrama, akhirnya dipastikan ada lebih dari 20 yang memenuhi syarat. Mahasiswi bersiap untuk berangkat. Kamu menukar dari sistem. 2 pistol dan peluru, total menghabiskan 170 koin papapa, lalu menghabiskan 1000 koin papapa. Menukar sebuah mobil golf, senjata dan transportasi sudah beres. Selanjutnya adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri. Kamu menemukan panelmu. Mulai menambahkan poin di belakang penguatan fisik. Seketika, hanya terasa arus hangat mengalir ke tubuh. Perasaan itu menyegarkan dan membuatmu merasa seperti di surga. Kamu merasa sekarang bisa dengan tangan kosong membunuh seekor harimau. Setelah menambahkan penguatan tubuh, kamu memiliki keinginan yang kuat. Ingin segera mencari Zheng Jiaro. Mungkinkah ini efek samping dari penguatan tubuh? Kamu tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hati. Sebelumnya khawatir tidak bisa mengatasinya, sekarang kekhawatiran ini hilang. Selama tubuh cukup kuat. 1 pohon pir menekan begonia laut. Namun, pergi dengan keinginan tidak aman. Itu akan memengaruhi pemikiran normalmu. Kamu melangkah ke asrama nomor 1. Kebetulan, dia juga ingin mengganti tempat untuk Zheng Jiaro. Setelah membuka pintu, Zheng Jiaro menatap tangannya dengan mata berbinar. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihatmu masuk, dia bangkit dengan cepat. Agak bingung. Itu, keinginan. Yu Zhang Hao, kamu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. Tidak sampai setengah menit, wajah Zheng Jiaro langsung memerah. Kelopak matanya terkulai. Tampaknya ada air mata yang berputar di matanya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi tekanan dan perlahan mengulurkan tangannya ke kerah bajunya. Kamu sangat puas. Sekali lihat saja sudah bisa membuat wanita ini kehilangan semua kemauan untuk melawan. Kamu melambai dan memberi isyarat agar dia keluar. Zheng Jiaro terkejut. Ekspresinya tampak sedikit kecewa. Mereka berdua keluar dari asrama nomor 1. Datang ke nomor 2 yang harus dibangun 100%. Kamu mendorong pintu hingga terbuka. Menunjuk ke dalam dengan mulut dan berkata, bagaimana menurutmu tentang ruangan ini? Begitu pintu dibuka, Zheng Jiaro dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di atas kepalanya ada deretan lampu pijar yang terang. Jauh lebih terang dari sel penjara yang remang-remang itu. Tempat tidur kayu tingkat, ada rak buku kecil di kepala tempat tidur. Meskipun kosong, itu membuat suasana hati menjadi baik, ada juga ketel air. Botol air panas, aku bisa minum air panas nanti. Dia sangat bersemangat dan berlari ke kamar mandi untuk melihat, ternyata bisa mandi. Juga, tirai kecil yang tergantung di setiap tempat tidur. Semua ini membuatnya merindukannya. Ya, ini terlalu bagus. Aku tidak menyangka aku bisa tinggal di sini. Dalam sekejap,
Zheng Jiaro bahkan merasa seperti berada di surga. Kamu berpura-pura berpikir. Yah, itu tergantung pada penampilanmu. Zheng Jiaro hanya sedikit terkejut. Wajah cantiknya memerah, segera mengikat rambutnya, perlahan berjongkok. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya bagi seorang pria. Mulai dari yang kedua. Bahkan jika sudah terbiasa. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya bagi seorang pria. Mulai dari yang kedua. Bahkan jika sudah terbiasa. Setelah 1 jam penuh. Zheng Jiaro tertidur lelap. Kamu merasa segar. Di dalam sistem. Tingkat kepatuhan pihak lain menjadi 99. Kamu langsung mengendarai mobil golf langsung menuju Institut Teknologi Kejuruan Tianhai. Tidak banyak zombie di sepanjang jalan. Dan tidak seperti di film dan serial TV. Zombie bergerak lambat. Hanya ketika mencapai dalam jarak 1 meter dari mobil golf barulah mereka tiba-tiba menerkam. Tentu saja, semua terhalang di luar pagar besi yang kokoh. Setelah 1 jam, gerbang sekolah yang familiar akhirnya muncul di hadapan. Kamu dengan mudah menuju ke asrama wanita. Di jalan, kamu melihat sekelompok anak laki-laki. Ada 7 atau 8 orang, memegang tongkat besi dan papan kayu di tangan mereka. Sepertinya mereka akan keluar. Mencari perbekalan. Beberapa orang ini melihat mobil golf. Seorang anak laki-laki berambut pendek mati-matian menoleh. Berhenti, berhenti. Kamu tentu saja tidak peduli. Menginjak pedal gas. Melaju pergi. Beberapa anak laki-laki mengejar sebentar. Tidak berani melanjutkan. Ketua, mobil rusak ini tidak melihat kita. Ada apa dengan kita? Kenapa tidak berhenti? Dia dipanggil ketua. Anak laki-laki berambut pendek menyipitkan mata, melihat ke arah mobil bola menghilang, lalu berkata, "Jika aku jadi sopir, aku juga tidak akan berhenti." Benar. Apakah kalian memperhatikan? Ada beberapa kata yang tertulis di mobil ini. Benar. Aku melihatnya, penjara wanita papa. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Seorang pria bertubuh kecil berkata dengan gigi terkatuk. Pria berambut pendek itu menyentuh dagunya. Itu di grup sekolah. Seorang siswa bernama milikmu, mengatakan sesuatu tentang penjaranya yang hanya menerima wanita cantik. Di sisi lain, kau mengemudi ke bawah asrama wanita. Di jalan bergelombang. Beberapa zombie berminyak menetes. Tit tit tit. Kau membuka jaring pelindung di luar jendela mobil. Mengeluarkan pengeras suara, berteriak ke atas, penjara wanita papa merekrut tahanan wanita. Terbatas 20 orang. Siapa cepat dia dapat. Jangan datang kalau jelek. Buang-buang waktu. Kau menambahkan kalimat lagi melalui jendela mobil, lalu mengirim pesan kepada para wanita yang telah kau hubungi sebelumnya. Tentu saja, yang pertama adalah Suing Sue. Apakah aku memenuhi syarat? Seorang gadis dengan kuncir kuda membuka jendela dari lantai 2. Penjara wanita papa. Dia pernah melihatnya di grup. Hanya menerima wanita cantik? Awalnya masih ragu apakah akan menghubungimu atau tidak. Tak disangka, mobil tahanan sudah sampai di depan asrama. Dia tentu tahu apa artinya hanya menerima wanita cantik. Tapi dibandingkan dengan bertahan hidup, segalanya tampak tidak terlalu penting. Kau mendongak, nama. Lu Shuang-Shuang. Usia 19 tahun. Pengisian daya, 0 orang. Bukan orang yang memenuhi syarat. Nilai wajah, 86 poin. Memenuhi persyaratan. Kau mengacungkan jempol padanya. Turunlah. Kau menggunakan senapan untuk menekan zombie di sekitarnya. Lu Shuang-Shuang akhirnya naik ke mobil. Kau melihat bibirnya yang pecah-pecah. Melempar sebotol air mineral dari kursi pengemudi. Minumlah, sepuasnya. Mata Lu Shuang-Shuang berbinar. Tidak peduli dengan kesopanan lagi. Mengambil botol air mineral ini. Dia terlalu haus, makanya terburu-buru turun setelah kabut merah menyebar. Air di keran semuanya berubah menjadi merah tua dan tidak bisa diminum sama sekali. Sebotol air dengan cepat habis. Lu Shuang-Shuang menjilat bibirnya, lalu dengan ragu-ragu menatapmu, "Itu. Apakah Jiang Denning masih punya air?" "Ada." Kau berkata. Kau mengambil sebotol lagi, tetapi tidak memberikannya. Telepon temanmu yang paling cantik. Suruh mereka semua menemanimu masuk penjara. Botol air ini untukmu. Oke. Lu Shuang-Shuang langsung setuju. Sebenarnya, sebelum datang, dia sudah memberitahu teman-teman fotografernya. Selama penjara ini bisa menjamin keamanan, dia akan langsung mengirim pesan. Kalian semua turunlah. Di tempat Jiang De ini sangat aman, dan ada air mineral yang belum dibuka. Aku sudah sampai di mobil. Tempat duduk di sini tidak banyak, Lu Shuang-Shuang mengirim beberapa pesan. Dia tidak khawatir apakah airmu cukup atau tidak. Saat ini, bisa mengeluarkan air mineral kemasan untuk orang lain. Hanya bisa menunjukkan satu masalah, air di tangannya cukup banyak. 10 menit kemudian, termasuk teman sekamar Lu Shuang-Shuang, sudah ada sekitar 20 gadis di dalam mobil. Sebagian besar belum pernah di-charge. Salah satunya bernama Shen Qingge, adalah gadis tercantik di mobil, nilainya 90 poin. Sepertinya dari jurusan seni. Terakhir kali saat lomba menyanyi sekolah,
Dia juga mendapat juara pertama. Seperti yang kita semua tahu, jurusan seni memiliki banyak gadis cantik. Shen Qingge ini masih sangat bernilai untuk dikembangkan. Namun, jumlah orang yang mencharge agak banyak, 3. Tidak masalah. Bukannya mencari istri. Kau mengeluarkan ponselmu dan mengirim pesan ke Su Yingsue. 1 menit lagi jalan. Merasa tidak enak, Shen Qingge mendekatimu. Kakak, aku sangat haus. Bisakah kakak memberiku air? Selesai berbicara, dia menggoyangkan lenganmu dan mulai merengek. Kau hanya merasa lenganmu sangat kenyal. Kau melihat wajah kecil di depanmu dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Shen Qingge tidak menghindar, malah berinisiatif mendekatimu dan memeluk lenganmu lebih erat. Kau tertawa dan mengeluarkan sebotol air. Karena kamu sangat haus. Ambil dan minumlah. Terima kasih, kakak. Dengan adanya contoh ini, segera ada gadis lain yang bereaksi cepat dan datang. Kakak, kakak, memanggil tanpa henti. Selama mereka mau menyenangkanmu. Kamu memberi penghargaan untuk semuanya, tetapi ada beberapa yang lebih malu-malu. Wajah mereka memerah. Mereka tidak mendekat, tentu saja kamu tidak memaksa. Sekarang kalian bisa menahan godaan. Setelah melihat perbedaan antara tahanan wanita di penjara, jika kamu masih bisa menjaga tanganmu sehalus giok, maka kamu hebat. Sebagai kepala penjara, prinsipmu jelas merupakan filosofi bisnismu sendiri. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika ingin mendapatkan makanan, kamu harus membayar harga yang sesuai. Segera. 4 gadis berlari dari tangga, mengelilingi Dewi yang mengenakan gaun putih dan pinggang ramping yang bisa digenggam. Fitur wajah yang sempurna, aura yang luar biasa. Kamu hanya melihat sekilas. Kamu tidak bisa menahan diri untuk ingin berteman. Kamu mengangguk dalam hati, tidak heran dia adalah salah satu dari 3 Dewi kampus. Kamu mengambil 4 botol air, 4 roti, dan 4 sosis dari bawah kakimu. Sebenarnya, ini juga makanan terbaik yang bisa kamu tawarkan saat ini. Keempat gadis itu terkejut. Benda ini tidak berarti apa-apa di masa lalu. Tetapi bagi orang yang sudah beberapa hari lapar, itu adalah hidangan lezat. Tidak hanya mereka, mata gadis-gadis lain juga terpaku. Sudah sehari. Kebanyakan dari mereka belum makan apapun. Setelah minum air, rasa lapar mereka semakin kuat. Sejak Su Yingsue dan Shen Qingge. Dan Zhang Xiaowen naik mobil, dia merasa agak bermusuhan. Sekarang melihat mereka mendapatkan hadiah. Permusuhan itu semakin besar. Jadi dia mendekati Jiang Chen dan berkata dengan nada manja. Kak Jiang, aku juga lapar. Aku ingin makan sosis. Saat berbicara, dia dengan sengaja menempelkan 2 siswanya erat-erat di pagar. Membuatnya semakin penuh. Kamu meraih dengan keras dan mengeluarkan sosis lagi. Jangan khawatir semuanya. Sosisku ini, selama kalian berkinerja baik, kalian semua bisa mendapatkannya. Setengah jam kemudian, kamu membawa 1 truk penuh wanita cantik kembali ke penjara. Melihat gerbang penjara wanita, para gadis di dalam mobil akhirnya percaya bahwa penjara ini benar-benar ada. Kamu meminta Lu Shuang untuk menyita ponsel 26 gadis dan membawa mereka ke ruang ganti. Sekarang, jika kamu ingin tinggal di penjaraku, hal pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan. Aku harus memastikan tidak ada luka di tubuh kalian. Di wilayahku, jika kamu tidak mematuhi aturanku, silakan keluar. Tentu saja para gadis menolak. Tetapi setelah kalimat, jika kamu tidak bekerja sama, silakan keluar, diucapkan. Jiang Yige menggertakkan gigi dan pertama-tama melepas jaketnya, diikuti oleh Lu Shuang. Setelah ada yang pertama, akan ada yang kedua, hingga akhirnya. Hanya tersisa 4 gadis, Su Yingsue. Maka, muncullah adegan di ruangan itu, 22 orang memeluk dada mereka. Dan 4 orang yang mengenakan pakaian. Keempatnya, tanpa ragu, tampak tidak pada tempatnya. Jiang Yige juga tidak basa-basi dan langsung membuka pintu gerbang. Penjaranya tidak mengizinkan keberadaan orang-orang spesial. Saya melakukan ini juga demi keselamatan semua orang. Karena kalian tidak patuh, saya hanya bisa berasumsi kalian sudah terinfeksi virus zombie. Jadi, sekarang silakan keluar. Jangan membahayakan semua orang. Su Yingsue mengerutkan kening. Teman sekelas Jiang, jangan berbicara dengan begitu muluk-muluk. Sebenarnya, apa yang kamu pikirkan dalam hati, aku sangat tahu. Lagi pula, setelah digigit zombie, tidak sampai 10 menit akan terinfeksi. Semua orang tahu itu. Kita sudah berada di dalam mobil selama lebih dari 1 jam. Jika benar digigit, seharusnya sudah menunjukkan gejala. Matamu bolak-balik melihat ke-22 gadis itu. Akhirnya, kamu berkata dengan serius. Bagaimana kamu tahu tidak ada pengecualian? Bagaimana jika salah satu dari kalian digigit, saat itu tidak apa-apa? Tetapi baru menunjukkan gejala di tengah malam? Bukankah itu akan membahayakan semua orang? Su Yingsue menatap dengan benci. Dasar hidung belang. Kenapa kamu tidak memanggil seorang polisi wanita ke sini? Maaf, penjara ini baru saja dibangun. Belum ada polisi wanita. Mengatakan ini, kamu menepuk dahimu. Oh, benar.
Sekarang secara resmi saya umumkan kepada kalian. Penjara wanita Papa merekrut sipir wanita. Siapapun yang memenuhi syarat dapat mendaftar. Gaji besar. Para wanita, setelah mendengar itu, langsung mengangkat tangan. Pemandangan indah terpampang. Jiangge, apa persyaratannya? Saya mau mendaftar. Mata Su Yingsue juga berbinar. Kamu merekrut sipir wanita? Ya, baiklah. Saya mendaftar. Saya akan memeriksa mereka untukmu. Selamat datang, selamat datang. Tetapi, untuk mendaftar sebagai sipir, hal pertama yang harus dilakukan adalah lulus pemeriksaan. Kamu bertepuk tangan sambil berkata. Dengan sikap yang bertanggung jawab ini, kamu memeriksa dengan sangat teliti. Tidak melewatkan satu sudut pun, sudah setengah jam berlalu, membuat jantungnya berdebar kencang. Tekanan darah meningkat, baiklah, sekarang ganti baju. Aku akan mengajak kalian berkeliling penjara. Kalimat ini bagi Su Yingsue seperti orang di padang pasir. Menemukan semangka dingin. Setengah jam ini terlalu sulit. Dia harus segera mengenakan pakaian. Namun, ketika melihat dengan jelas model pakaiannya, wajahnya menjadi semakin merah. Ini sama sekali bukan seragam tahanan. Kita tidak memakai apapun. Pertimbangkan sendiri. Su Yingsue berdeham ringan. Diam-diam menunduk, patuh mengenakan seragam tahanan. Terdeteksi tahanan wanita yang memenuhi syarat telah terikat. Nama, Su Yingsue. Ketampanan. 93 poin. Wu Jiacheng. Hadiah 93% koin setiap hari. Tingkat kepatuhan saat ini. Harap segera tingkatkan. Serangkaian pemberitahuan sistem datang. Total 26 wanita, total membuatmu mendapatkan lebih dari 2.000 yuan. Kamu sangat puas. Dengan kecepatan ini, kamu akan segera dapat menukarkan hadiah. Kamu membawa 20 lebih. Wanita cantik mengenakan pakaian dalam seksi, berjalan menuju penjara nomor 2. Saat ini, Zheng Jiaro sedang minum air panas sambil menonton TV. Mendengar suara itu, dia buru-buru bangun. Baru saja akan pergi ke pintu untuk menyambut, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa di belakangmu ada 20 lebih wanita cantik. Seketika, dia hanya merasa sangat sedih. Kalian berdua di pagi hari masih membiarkanmu seperti itu, kamu juga membawa kembali begitu banyak wanita untuk membuatku marah. Sistem memberitahu bahwa tingkat kepatuhan Zheng Jiaro menurun. Zheng Jiaro, perkenalkan lingkungan kepada teman-teman satu sel yang baru datang. Suaramu membuat Zheng Jiaro tersadar. 26 siswi dan seorang wanita muda. Barang langka lebih berharga. Meskipun usianya tidak menguntungkan, dia tahu lebih banyak. Zheng Jiaro menegakkan punggungnya. Menarik ringan 2 kali. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah asrama penjara wanita Paba kita. Total ada 10 tempat tidur bertingkat, total 20 tempat tidur. Sebenarnya tidak perlu dia memperkenalkan. Para gadis ini juga melihatnya. Seseorang berbisik bahwa lingkungan di sini cukup bagus. Lebih baik dari asrama kita. Bisa mandi kapan saja. Kalian lihat. Di tempat tidur juga ada tirai privasi. Sebenarnya aku selalu ingin satu set tirai berwarna merah muda seperti ini. Kamu tersenyum melihat reaksi mereka. Baiklah, semuanya sudah melihatnya. Namun, tempat ini termasuk sel tahanan tingkat 2, untuk bisa tinggal di sini, harus melalui peninjauan sertifikatku terlebih dahulu. Selanjutnya, aku akan membawa kalian ke tempat yang seharusnya kalian tinggali, sel tahanan tingkat 1. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan tempat ini, tapi jangan khawatir, selama kalian bersedia berusaha. Sel tahanan tingkat 2 bukanlah mimpi, para gadis saling berpandangan, hanya Zheng Jiaro yang tahu. Apa maksudmu? Hatinya sedikit bersemangat, seperti apa sel tahanan tingkat 1? Dia paling tahu, Zheng Jiaro diam-diam bersumpah dalam hati, tidak boleh membiarkan orang lain mengungguli dirinya. Zheng Jiaro, tingkat kepatuhan bertambah 1. Mencapai 99 poin. Kau menepuk bahu lawan, Jiaro. Kau juga ikut ke sini. Ini adalah sel tahanan tingkat 1. Di luar sel tahanan, Shen Qingge membuka mulutnya, dia hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Lingkungan sel tahanan tingkat 1, dibandingkan dengan tingkat 2, benar-benar berbeda jauh. Cahaya redup, ranjang besi dingin, menelan ludah dengan sederhana dan santai. Tidak ada televisi, tidak ada air panas, tidak bisa mandi. Ini benar-benar penjara yang sebenarnya. Tidak ada perbandingan, tidak ada luka, jika tidak pernah melihat kemewahan sel tahanan tingkat 2. Tempat ini masih bisa ditinggali dengan enggan. Jika tempat itu adalah surga, maka tempat ini adalah neraka. Para gadis langsung meledak, kami tidak mau tinggal di sini. Jiang Han terkekeh. Boleh saja, tapi harus pergi ke kantorku dulu, baru bisa peninjauan sertifikat. Jika peninjauan sertifikat lulus, kalian bisa pergi ke sel tahanan tingkat 2, bahkan tingkat 3. Tingkat 4, sel tahanan yang lebih baik. Peninjauan sertifikat? Semua orang menunjukkan ekspresi bingung, tapi dalam hati sebenarnya sudah mengerti. Shen Qingge yang pertama berdiri. Jiang Han, aku ingin peninjauan sertifikat. Sudah ada surga, siapa yang mau pergi ke neraka? Tidak masalah, saat makan nanti,
Langsung cari sekretarisku saja. Kau berkata sambil menunjuk Zheng Jiaro. Zheng Jiaro tiba-tiba mendengar, dirinya menjadi sekretaris. Hatinya terasa manis. Tingkat kepatuhan bertambah 1, mencapai 100. Bonus dasar koin papa berlipat ganda. Hadiah harian untuk narapidana wanita Zheng Jiaro, 187 koin papa. Melihat petunjuk yang muncul di benaknya. Kau perlahan mengerti cara sistem penjara memberikan koin papa, selama terus mengumpulkan tahanan wanita. Membuat mereka patuh padamu, kau bisa meningkatkan hadiah dan mendapatkan persediaan yang lebih canggih. Kau semakin bersemangat dan hampir tertawa terbahak-bahak. Menghasilkan uang adalah yang terpenting. Pukul 7 malam, waktu makan malam di penjara. Zheng Jiaro duduk di meja bundar. Dia makan mie instan, ham, dan roti, khususnya roti abon. Harganya 1 yuan untuk 5 buah. Sementara yang lain duduk di bangku panjang dan makan roti mantou dan air mineral. Aroma mie instan menyebar, terasa sangat menggoda saat ini. Shen Qingge mengendus beberapa kali. Lalu melemparkan roti mantou ke bangku dan menyelipkan rambut hitamnya ke belakang telinga. Dia dengan percaya diri berjalan ke hadapan Zheng Jiaro. Kak Zheng, apakah pendaftaran guru ada di sini? Zheng Jiaro mengangguk. Tapi dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak menunjukkannya dan hanya berkata dengan tenang. Apakah kamu ingin mendaftar? Akan kedaftarkan untukmu. Dia berkata sambil mengeluarkan buku catatan kecil khusus dari dadanya. Siapa namamu? Shen Qingge. Setelah ada yang memulai, para gadis lain secara alami menjadi lebih santai. Ada 2 gadis pemberani. Berlari ke meja Zheng Jiaro. Setelah makan malam, para gadis turun ke bawah dalam kelompok kecil. Tetapi 6 gadis yang telah membuat janji, dipimpin oleh Shen Qingge, tidak bergerak sama sekali. Mereka semua mendengarkan Shen Qingge. Mereka menunggu kabar di kafetaria, tampak seolah tidak akan menyerah. Zheng Jiaro langsung merasa tidak seimbang. Untuk memastikan posisinya, dia harus melakukan sesuatu malam ini. Setelah orang-orang terakhir ini pergi, Zheng Jiaro tidak menunda waktu. Dia pergi ke kamarnya untuk mandi air panas terlebih dahulu. Kemudian dia buru-buru naik ke atas. Sebagai sekretaris, liftnya bisa langsung mencapai pintu kantor warden. Saat ini, kau sedang duduk di meja kantor, melihat video pengawasan sistem sambil tersenyum. Ketika kau melihat Zheng Jiaro mandi, kau menyalakan sebatang rokok. Apa yang ingin dilakukan wanita ini? Dia sudah menebaknya. Begitu memasuki pintu, wajah cantik Zheng Jiaro memerah. Kau menatapnya. Lekuk tubuhnya yang menawan dengan sempurna menggambarkan sosoknya. Bagian yang besar sangat besar. Bagian yang kecil sangat kecil. Sebelum kau sempat berbicara, yang disebut sekretaris. Tidak pantas untuk mengenakan pakaian yang sama dengan orang lain. Mulai sekarang, kenakan gaun ini saat bekerja. Meskipun seragam penjara lebih menggoda. Tapi setelah melihat terlalu lama, aku menjadi mati rasa. Lebih baik ada variasi. Zheng Jiaro sangat senang setelah melihatnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas identitasnya. Terima kasih. Kali ini dia tidak malu-malu. Dia mulai berganti pakaian di depanmu, atasan kemeja putih ketat, potongannya rapi. Bawahan rok mini hitam ketat, sangat nyaman, dipadukan dengan kaki panjang stoking hitam. Menyenangkan untuk dilihat. Kamu berbaring di tempat tidur, merasa tubuhmu terkuras. Mulai memikirkan kandidat berikutnya untuk ditaklukkan, tetapi yang tidak kamu ketahui adalah, di markas besar grup Qiangsheng, 15 km jauhnya. Sebuah Land Rover dengan 5 van, sedang menuju penjaramu. Kursi belakang Land Rover. Seorang pria parubaya berkepala botak, berwajah garang, bersandar di kursi dengan ekspresi kosong dan beristirahat. Orang ini adalah Guang Taoyong, Yongge. Di luar sangat berbahaya. Untuk berurusan dengan anak kecil, perlu membawa begitu banyak orang? Sopir menoleh dan bertanya. Kamu mengerti apa? Sopir dengan cepat tersenyum dan meminta maaf. Ya. Yongge, jangan marah, aku hanya bertanya. Juga ada makanan dan air. Seseorang telah menduduki kompleks internasional Xinhe, dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat cocok untuk bertahan hidup di akhir zaman. Bahkan sangat mungkin ada sejumlah besar persediaan. Kali ini dia pergi ke sana semalaman untuk mencari tahu kebenarannya. Jika seseorang benar-benar mengubah Xinhe International, maka rebut dan jadikan sebagai basis. Bangun kekuatan yang menjadi milikmu sendiri. Pukul 4 pagi, bala bantuan akhirnya tiba. Di depan bus Ruan Kun, dengan Land Rover sebagai titik tengah, semua zombie di sekitarnya telah dibersihkan. Anak buah membuka pintu mobil dan menunjuk ke bus, Yongge. Mereka ada di sini. Melihat ke sana, Ruan Kun berbaring di kaca. Sedang melihat ke sini. Guang Taoyong tersenyum, dia tahu. Tidak hanya Ruan Kun di dalam mobil, tetapi juga seorang wanita cantik bernama Qing Xin, yang telah dia impikan selama berhari-hari. Terakhir kali Ruan Kun ini, ketika meminjam uang dariku, menyetujui bahwa jika dia tidak dapat membayar kembali uangnya, dia akan menggunakan istrinya sebagai jaminan. Dia adalah wanita dewasa yang sangat cantik. Aku telah bermain dengan banyak wanita selama bertahun-tahun.
Istri orang lain masih yang paling berair, ceka. Sekarang sudah sebulan berlalu. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan bunganya. Tapi pertama-tama, penting untuk mencari tahu apa yang terjadi. Keluarkan anak itu terlebih dahulu. Xiao Di menyetujui dan pergi dengan 5 atau 6 orang. King Xin berbicara dengan suara hilang. Lihat, orang-orang dari grup Qiangsheng datang untuk menyelamatkanku, pasti membawa makanan. Sambil melambai keluar jendela, Yongge, aku di sini. Selamatkan aku. King Xin terbalik di kursi belakang. Dia awalnya berpikir lingkungan di luar buruk dan orang-orang dari grup Qiangsheng tidak akan datang, tetapi dia tidak menyangka mereka benar-benar datang. Pintu mobil terbuka, preman yang memegang pipa besi mengelilingi Yong Botak dan masuk ke mobil. Yongge, ini aku Xiao Ruan. Aku tahu kamu Ruan. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan penjara ini? Yong Botak berbicara, dengan santai mencari tempat duduk, melihat ada 2 botol air mineral di tanah. Mengambil sebotol dan meminumnya, sambil melirik dengan mata pencurinya. King Xin bersembunyi di belakang, Ruan Kun melihat botol air itu dengan sedih, lalu tersenyum canggung. Mengeluarkan ponselnya yang hanya tersisa 10% daya, awalnya aku tidak percaya ada penjara di sini, tetapi kami dulu memiliki seorang wanita di sini. Setelah masuk, dia memposting lingkaran pertemanan ini. Yongge, lihatlah, Yong Botak menyipitkan mata melihat gambar-gambar yang diposting oleh Jiang Han. Semakin yakin dengan tebakannya, dia memutar matanya. Huang Mao, bawa saudara-saudara kita. Biarkan saudara Ruan memimpin jalan dan masuk untuk melihatnya. Pemuda berambut kuning itu terkekeh. Menyetujui, Ruan Kun hampir menangis ketika mendengarnya. Yongge, jangan biarkan aku masuk. Aku akan menunggu di luar saja. Omong kosong, kamu yang memberikan informasinya. Siapa yang tahu ada apa di dalamnya? Yong Botak menatap Ruan Kun tanpa ekspresi. Beberapa detik kemudian, Ruan Kun menyeka keringat di kepalanya, dengan wajah sedih. Yongge, Anda istirahat saja di sini, aku akan pergi sekarang, istri. King Xin berteriak dengan cemas, tetapi diinterupsi oleh Ruan Kun, istri. Kamu tunggu di sini, aku akan membantu Yongge membunuh anak itu dan kembali menjemputmu. Setelah selesai berbicara, Ruan Kun juga mencoba turun dari mobil. Segera, hanya Yong Botak dan King Xin yang tersisa di dalam mobil. Yong Botak berjalan ke jendela mobil. Huang Mao, hati-hati. Jangan khawatir, Yongge. Huang Mao mengeluarkan pistol dari pinggangnya, meninggalkan 5 orang di pintu bus. Kemudian membawa sisa orang ke arah tembok halaman, sementara Guang Taoyong tetap di dalam mobil, sambil minum air. Sambil mengawasi King Xin, saat ini kamu sedang tidur, tiba-tiba suara alarm sistem terdengar di benaknya. Terdeteksi orang asing mendekati penjara, kamu langsung terbangun dan segera mengambil pistol. Memantau gambar CCTV di pintu dengan cermat, sekilas dia tahu bahwa lawannya sudah merencanakan ini. Karena di pintu setidaknya ada belasan orang, masing-masing memegang senjata. Kamu tidak menyalakan lampu. Itu hanya akan mengekspos dirimu sendiri. Penjara memiliki kamera 360 derajat tanpa titik buta. Setiap gerakan mereka berada dalam jangkauan pandanganmu. Kamu mengisi peluru ke pistol dan diam-diam berjalan ke jendela. Ini adalah jendela kecil di sisi depan pintu. Menurut tampilan, setidaknya 5 atau 6 orang akan datang dari sini. Kamu membuka jendela tanpa suara. Ketika musuh semakin dekat, kamu mengarahkan moncong pistol hitam ke kepala salah satu dari mereka dan menarik pelapuknya. Dengan suara puk, kepala orang itu langsung meledak dan jatuh dengan kaku. Puk puk puk, beberapa tembakan lagi, peluru habis. Tim kecil ini benar-benar dimusnahkan, sambil berjalan sambil mengganti peluru, sesuai dengan petunjuk gambar. Ketika musuh memasuki jangkauan tembakmu, dalam waktu kurang dari 20 menit, kamu menggunakan cara ini untuk membunuh lebih dari 10 orang. Di luar, Huang Mao masih tidak tahu bahwa anak buahnya telah banyak mati. Dia membawa pasukan utama. Menemukan pintu depan, hancurkan untukku. Huang Mao berteriak keras. Namun langkahnya mundur. Ini adalah wilayah Shengqiang Group, yang ternyata diduduki dan bahkan direnovasi. Yang terpenting adalah, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Dia tidak akan bodoh untuk maju. Seorang pria gemuk yang memegang palu besar bergegas maju dan mengayunkan palunya untuk menghantam. Dengan kekuatan besar, jendela kaca terdekat dengan pintu pecah dengan keras. Segera setelah itu, serangkaian peluru terbang keluar. Dengan rentetan tembakan, pria gemuk itu menjadi saringan. Beberapa orang di belakangnya juga terkena peluru. Menjerit dan jatuh. Reaksi Huang Mao cukup cepat, segera mundur. Kemudian mengangkat pistol dan menembak tanpa arah. Terdeteksi kerusakan pada struktur utama penjara 0,001%. Perbaikan membutuhkan biaya 10 koin pak-pak. Apakah akan diperbaiki? Kamu menerima pengingat sistem. Sial. Sebaiknya datang lagi dalam beberapa hari. Aku akan meningkatkan semuanya menjadi kaca anti peluru. Bang bang bang. Beberapa tembakan lagi, yang menembak adalah Huang Mao. Aku lindungi kalian. Serbu ke dalam. Sialan, habisi mereka. Entah siapa yang berteriak,
Lalu sekelompok besar orang membungkuk dan menyerbu ke dalam gedung. Sosok mereka muncul di monitor. Jiang Han mengeluarkan pistolnya dari balik dinding, memperkirakan posisi musuh. Lalu mulai menembak. Setelah 10 tembakan, dia menemukan trik membidik melalui layar monitor. Menembak orang pertama, lalu yang kedua. Yang ketiga, dengan terampil mengganti magasin, menutup pistol dan menembak lagi. Di sampingnya ada tumpukan selongsong peluru, raungan kemarahan Wen Wei. Jeritan bergema di mana-mana. 10 menit kemudian, di halaman tergeletak berserakan. Sekitar 20 mayat, termasuk paman dan bibi. Tapi notifikasi sistem masih belum berakhir. Dengan kata lain, masih ada orang hidup di halaman. Kamu mencari-cari. Siapapun yang tergeletak di tanah, kamu tambahkan tembakan di kepala untuk memastikan mereka benar-benar mati. Kedua, untuk mencegah perubahan mayat. Setelah setengah jam berlalu, kamu melihat dinding luar gedung. Seseorang tergeletak di dekat dinding. Kamu berjalan sesuai arah petunjuk, ternyata itu adalah Ruan Kun, suami Qin Xin. Anak ini awalnya mengikuti Huang Mao, tapi setelah melihat orang mati, dia langsung pingsan ketakutan. Kamu menendang orang itu 2 kali. Ruan Kun perlahan terbangun. Ketika dia melihat wajahmu, dia ketakutan setengah mati. Jangan tembak. Posisi saya, apakah kamu yang memberitahu orang-orang ini? Jiang Han mengguncang pistolnya. Bertanya, tidak. Bukan aku. Langsung menempelkan pistol ke dahinya. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Benarkah atau tidak? Iya. Jangan bunuh aku. Ruan Kun ketakutan dan menangis. Tidak hanya air mata yang mengalir di atas, bagian bawah juga tidak diam. Cairan kuning telur mengalir keluar. Siapa mereka? Jiang Han mundur selangkah. Menghindari air seni, dan melanjutkan bertanya, orang-orang dari grup Qiang Sheng. Di bawah ancaman pistol, Ruan Kun mengatakan semua yang dia tahu seperti kacang yang tumpah. Kamu mendengarkan dengan tenang, orang-orang dari grup Qiang Sheng telah datang, ini mungkin menyebabkan lebih banyak orang mengetahui lokasi penjara. Berapa banyak orang yang datang? Ruan Kun gemetar dan berkata, Aku tidak tahu, hanya tahu bahwa pemimpin mereka bernama Guang Taoyong, di bus di luar. Aku tidak tahu, hanya tahu bahwa pemimpin mereka bernama Guang Taoyong, di bus di luar. Guang Taoyong, Jiang Han mengulangi nama orang itu. Harus dibunuh. Kemudian dia menatap Ruan Kun dengan tatapan buruk. Ruan Kun segera berkata, Jangan bunuh aku bersedia memberikan istriku kepadamu, bukankah kamu selalu ingin bermain dengannya? Kepala, apakah kamu mati atau tidak, dia tetap milikku. Menangis, tidak satupun dari orang-orang yang tahu lokasi penjara yang bisa ditinggalkan. Kamu perlahan membuka gerbang halaman, di luar gelap gulita, kabut malam tampaknya lebih tebal. Tapi kekuatannya tidak sebesar Guang Taoyong. Melihat pakaiannya dilucuti, kamu perlahan mendekati bus. Ada 5 orang yang sedang merokok di luar. Hei, katamu Yongge sudah selesai bermain. Bisakah saudara-saudara kita juga bersenang-senang? Cek, gadis kecil itu. Hanya memikirkannya saja sudah membuat bersemangat. Mendengar mereka berbicara, kamu tahu Guang Taoyong ada di dalam mobil. Mengangkat pistol ke arah puntung rokok yang redup itu, menarik pelatuk, setelah suara tembakan yang lemah. Pintu masuk menjadi 5 mayat. Berjalan ke bawah mobil, Guang Taoyong sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar. Tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangannya ke dalam gaun kue merah anggur itu untuk meraba-raba. Kamu tahu hanya ada 2 orang yang tersisa di dalam mobil, tidak perlu lagi bersembunyi, langsung menendang pintu mobil hingga terbuka. Kamu sialan. Guang Taoyong baru saja mengeluarkan beberapa kata, paruh kedua kalimat itu ditelannya kembali dengan paksa. Karena dia melihat orang yang datang bukan anak buahnya. Siapa kamu? Di mana orang-orangku? Guang Taoyong marah, sambil melirik ke bawah mobil, tidak melihat sosok anak buahnya. Mau tak mau merasa panik. Kamu melirik, rok Qin Xin telah tertelan sampai lutut. Lengan, paha bulat dan kencang, putih dan mempesona. Sangat bagus, sangat bagus. Belum menembus garis pertahanan terakhir, masih bisa digunakan. Kamu perlahan mengangkat pistol. Membidik perut bagian bawah Guang Taoyong. Pergi mati. Kau mau mati bagaimana?